Aliwahana, Sapardi Djoko Damono. Sebermula adalah bunyi. Contoh kasus, kemudian muncullah aksara. Di kawasan tertentu seperti kompleks perumahan masih ada kemungkinan untuk meneriakan barang dagangan. Namun di beberapa kawasan yang boleh dikatakan khusus untuk pedagang, yang mungkin banyak sekali jumlahnya, teriakan tidak lagi dimungkinkan. Kalau semua pedagang berteriak di kawasan seperti itu, konser, suara yang memekakan akan terjadi dan pasti akan mengganggu. Satu-satunya jalan keluar dari situasi yang bisa memekakan itu adalah mengaliwahanakan bunyi menjadi aksara. Aksara yang menunjukkan kekhasan masing-masing dagangan yang ditawarkan dianggap mewakili teriakan. Dan karena aksara tidak bisa diadu lantang seperti halnya bunyi, maka besar kecilnya aksara merupakan andalan utama. Semakin besar aksara, maka akan dianggap semakin lantang bunyinya. Tidak hanya itu, jenis huruf juga bisa menentukan kekhasan teriakannya. Dan masih ada lagi, bahwa warna juga dianggap penting dalam mentransfer bunyi menjadi aksara. Jenis font ternyata juga menyumbang upaya menawarkan dagangan. Di kawasan tertentu seperti di sekitar Blok M di Jakarta, pedagang cenderung memilih font serif. Menurut mereka, font yang sans serif kurang nyeni untuk menawarkan dagangan. Di kawasan serupa itu, bersainglah huruf dan gambar. Semakin besar dan berwarna-warni wujudnya, bisa dianggap semakin lantang teriakannya. Gambar menjadi penting kalau aksara dianggap kurang bisa berteriak lantang. Dan persaingan tidak hanya berhenti di situ. Semakin tinggi letak papan hurufnya juga dianggap semakin menggema teriakannya. Maka di kawasan gerobak mangkal semacam itu yang bersaing terutama bukan bunyi tetapi gambar dan aksara. Strategi bersaing menjadi sangat penting karena makanan yang ditawarkan juga serupa. Misalnya bakso. Itu juga antara lain disebabkan karena ada berjenis-jenis bakso, mulai dari bakso muklir sampai bakso gepeng. Namun di kawasan yang lebih elit seperti mall, ternyata masih juga ada orang yang ditugaskan menjajakan dagangan dengan lisan pada pengunjung yang kebetulan lewat. Padahal sudah ada tulisan atau gambar besar-besar yang menjelaskan jenis dagangan yang ditawarkan. Para penjaga toko busana atau resto di mall bahkan tidak hanya mempunyai tugas untuk membujuk calon pembeli secara lisan, tetapi tidak jarang juga menyebarkan selembaran yang tentu saja tertulis. Demikianlah, maka pesan yang sama telah mengendarai wahana yang berbeda-beda dan bisa saja dua kendaraan sekaligus dimanfaatkan. Apakah hal ini merupakan cermin ketidakyakinan terhadap aksara dalam menyampaikan pesan? Apapun jawabannya, itu merupakan bukti bahwa kelisanan masih tetap ada di sekitar kita dan bahwa aksara sama sekali tidak bisa menghapus bunyi. Dan ketika bunyi mengendarai wahana yang berbeda-beda, wujudnya pun pasti akan berbeda pula, tergantung pada konteks atau lingkungan yang mengubahnya. Pengamatan terhadap lingkungan yang baru itu sangat penting jika kita memasalahkan pengubahan tersebut. Tulisan adalah penemuan yang baru dalam praktek komunikasi manusia. Ini adalah hasil teknologi yang merupakan upaya manusia untuk mengawetkan bunyi, alat yang dipergunakan sebagian besar makhluk dalam berkomunikasi. Menurut catatan, tulisan baru dikenal manusia sekitar 3.000 tahun sebelum Masehi. Sebelumnya selama puluhan tahun atau ratusan juta tahun kita hanya berkomunikasi lewat bunyi. Orang Mesir disebut-sebut sebagai salah satu bangsa yang pertama kali memerlukan aksara untuk berkomunikasi. Dengan huruf hieroglif, bangsa Mesir telah berhasil mengkomunikasikan keberadaan mereka kepada kita. Orang yang hidup dengan jarak ribuan tahun dan jarak tempat yang tidak terbatas. Di zaman ini, kita masih bisa membaca catatan orang Mesir kuno dari mana saja. Tidak juga harus pergi ke negeri itu dan mengunjungi piramid, tetapi lewat hasil rekaman visual yang berbagai-bagai bentuknya. Dalam buku yang hampir selalu disebut kalau kita membicarakan
masalah kelisanan dan keberaksaraan, tulisan Ong yang sudah disebut sebelumnya, aksara disebut sebagai hasil teknologi. Proses pengaliwahanaan dari bunyi menjadi aksara, dari pendengaran menjadi penglihatan, itu berlangsung bertahap. Dalam pembicaraan yang menyangkut kertas dan tinta, nenek moyang kita mula-mula menggunakan alat tulis yang antara lain berupa bulu angsa untuk menggoreskan huruf ke atas kertas. Kalau landasan menulisnya adalah batu, seperti prasasti dan candi, alat tulis lainnya tentu berbeda, bisa berupa pahat atau benda lain yang sejenisnya. Setelah itu, diciptakan mesin cetak sehingga kita tidak memerlukan bulu ayam dan tinta lagi untuk menulis buku. Misalnya, selanjutnya kita bisa menulis dengan teknologi yang menghasilkan komputer. Kalau mau, kita tidak memerlukan kertas dan tinta untuk berkomunikasi, tetapi cukup menekan-nekan tombol keyboard dan mengirimkan tulisan kita lewat dunia maya ke orang yang kita ajak berkomunikasi. Tentu, kita masih boleh juga menggunakan kertas atau lempengan batu atau metal. Misalnya saja untuk keperluan artistik yang berkaitan dengan seni rupa. Dalam proses yang terus-menerus berganti itu, tentu timbul ciri atau watak yang berbeda, yang sebelumnya tidak kita kenal. Kalau jauh sebelumnya, nenek moyang kita tuh harus mengkomunikasikan pesan di hadapan khalayak yang berada di hadapannya atau di sekitarnya, yang bisa saja hanya terdiri atas satu orang atau ratusan orang. Sekarang, kita bisa mengirim pesan lewat surat atau lewat layar komputer tanpa harus berhadapan langsung dengan yang kita ajak berkomunikasi. Pesan yang dikirimkan itu bisa diterima kapan saja tanpa harus berhadapan langsung. Wahana yang berupa bunyi telah berubah menjadi tulisan. Dalam prosesnya, tulisan itu pun berubah-ubah wataknya, mulai dari yang dihasilkan dengan tangan sampai yang dimunculkan di layar komputer. Bentuk huruf hasil tulisan tangan berbeda-beda tergantung pada setiap siapa yang menuliskannya. Bentuk huruf yang dicetak atau di komputer pasti akan sama saja meskipun ditulis oleh siapapun. Namun, sekarang kita bisa lebih bebas memilih font yang kita pergunakan. Di zaman dahulu, nenek moyang kita bisa juga menciptakan font yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan menulis, tetapi tentu sangat terbatas dibandingkan dengan ratusan jenis font yang bisa dipasang di komputer.